Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang ilmu asbabun nuzulil Quran, ilmu asbabun nuzul. Langsung saja bahwa dalam pertemuan ini, dalam pembahasan ilmu asbabun nuzul ini, ada beberapa hal yang kita bahas. Yang pertama mengenai pengertian asbabun nuzul, kemudian urgensi dan kegunaan asbabun nuzul, cara mengetahui riwayat asbabun nuzul, macam-macam asbabun nuzul, kaidah-kaidah dalam asbabun nuzul, jenis-jenis asbabun nuzul, dan yang terakhir mengenai kategori asbabun nuzul. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah mengenai pengertian asbabun nuzul. Kata asbabun nuzul itu merupakan bentuk idhofah, rangkaian dua kata yang kemudian disatukan dan memiliki makna yang berbeda. Asbab secara etimologis, secara bahasa itu artinya adalah sebab. An-nuzul artinya turunnya Al-Quran. Jadi kalau dirangkai dari kedua kata ini menjadi sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya sesuatu, turunnya Al-Quran. Secara terminologi, asbabun nuzul itu artinya kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran dalam rangka menjawab, menjelaskan, dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari kejadian tersebut. Kalau menurut Manda Al-Qotton, ia mendefinisikan tentang ilmu asbabun nuzul ini sebagai suatu ilmu yang membahas tentang sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran untuk menjelaskan hukum atau ajaran, baik karena sebuah peristiwa atau pertanyaan. Al-Ja'bari berkata, Al-Quran itu turun dalam dua bagian. Yang pertama turun dengan sendirinya tanpa adanya sebab atau pertanyaan. Yang kedua turun karena adanya suatu sebab, seperti peristiwa atau pertanyaan-pertanyaan. Tapi dari kedua bentuk turunnya Al-Quran ini, yang paling banyak turunnya ayat Al-Quran itu tanpa ada sebab. Yang paling banyak turunnya ayat Al-Quran itu karena tanpa sebab. Bukan semua Al-Quran, bukan semua ayat Al-Quran turun karena sebabnya. Urgensi dan kegunaan asbabun nuzul. Kenapa kita harus belajar tentang asbabun nuzul? Apa pentingnya belajar asbabun nuzul dan kegunaan asbabun nuzul itu untuk apa? Yang pertama, mayoritas ulama berpendapat bahwa pengetahuan tentang asbabun nuzul sangat penting, yang fungsinya terutama agar terhindar dari kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses memahami maksud Al-Quran. Jadi kalau seseorang mau menafsirkan atau menjelaskan tentang isi Al-Quran tanpa tahu asbabun nuzulnya, maka bisa saja pengertian atau hasil tafsirannya itu melenceng dari turunnya ayat itu. Kemudian ada kegunaannya. Kegunaan mengetahui asbabun nuzul diantaranya adalah memberi petunjuk tentang hikmah yang dikehendaki. Hikmah yang ada di dalam asbabun nuzul itu kemudian bisa dijadikan sebagai landasan dalam memahami sebuah ayat Al-Quran. Yang kedua merupakan cara yang efisien untuk memahami kandungan ayat-ayat Al-Quran. Untuk lebih semakin dekat dalam pemahaman sebuah Al-Quran, kita harus melihat asbabun nuzulnya seperti apa. Yang ketiga menghilangkan kemuskilan pemahaman ayat. Karena ada beberapa ayat yang kemudian tidak bisa dipahami, muskil, arti muskil itu tidak bisa dipahami secara nalar, tapi dengan mengetahui asbabun nuzulnya, maka itu akan bisa menyingkap makna dari ayat yang muskil tersebut.
Kemudian yang terakhir membantu memudahkan penghafalan ayat dan mengungkap makna yang terkandung di dalamnya. Dengan mengetahui asbabun nuzulnya, maka seseorang lebih mudah untuk menghafal ayat itu. Maka tidak heran kalau seumpamanya para sahabat yang karena memang pada dasarnya mereka para sahabat ini kuat dalam hafalan, tapi metode yang kemudian digunakan untuk menghafal itu diantaranya adalah dengan mengingat peristiwa-peristiwa turunnya ayat itu. Mengingat sesuatu, contoh kejadian perang Badar seumpamanya. Maka dengan mengingat perang Badar, ayat yang kemudian turun waktu itu akan selalu diingat. Kemudian dari para pendapat para ulama diantaranya ada Al-Wahidi mengatakan bahwa kita tidak mungkin mengetahui tafsir suatu ayat tanpa mengetahui kisah yang melatar belakanginya dan penjelasan turunnya ayat itu. Jadi jelas sekali kalau seumpamanya tanpa mengetahui asal usul, tanpa mengetahui sebab musabab yang melatar belakangi kejadian apa yang terjadi eh, pada waktu ayat itu turun, maka bisa saja tafsir yang kemudian dihasilkan bisa melenceng dari substansi ayat itu. Yang kedua ada Ibnu Ad-Daqiqi yang mengatakan bahwa mengetahui asbabun nuzul adalah cara terbaik dalam memahami makna-makna Al-Quran. Dengan cara mengetahui asbabun nuzul ini yang kemudian bisa lebih mudah, lebih lebih detail, lebih jelas, lebih terang benderang cara memahami sebuah ayat Al-Quran. Cara mengetahui asbabun nuzul yang pasti bahwa karena ini asbabun nuzul ini terkait dengan keberadaan Nabi, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat turunnya ayat Al-Quran yang turun kepada Rasulullah, yang kejadian ini sudah berlangsung eh, di masa Rasulullah dan tidak akan mungkin itu terulang lagi. Maka yang jelas cara yang praktis untuk mengetahui asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya sebuah ayat adalah dengan mengetahui hadis-hadis yang berkaitan dengan asbabun nuzul. Yang pastinya hadis-hadis itu yang dipilih adalah hadis-hadis yang sahih, yang benar. Selanjutnya macam-macam redaksi karena ini merujuk pada hadis. Redaksinya seperti apa? Hadis yang kemudian mengungkap tentang asbabun nuzul itu redaksinya seperti apa? Ini ada dua jenis. Yang pertama jenis riwayat sharih, yang kedua riwayat muhtamilah. Hadis sharih, hadis yang diriwayatkan secara sharih, dan yang kedua hadis yang diriwayatkan secara muhtamilah yang menerangkan tentang asbabun nuzul. Sharih artinya riwayat yang sudah jelas menunjukkan asbabun nuzul dan tidak mungkin menunjukkan yang lain. Contoh, dalam sebuah hadis disebutkan sababun nuzuli hadhil ayati hadza. Sebab-sebab turunnya ayat ini adalah ini. Maka ada kata sababun nuzuli hadhil ayah. Ini berarti hadis ini mengungkap tentang asbabun nuzul. Kemudian contoh yang kedua, haddatsana hadza fanuzilat al ayatu. Fanuzilatil ayatu. Terjadi titik, maka turunlah ayat. Yang ketiga, Suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkadza fanuzilatil ayat.
Rasulullah pernah ditanya tentang ini, maka turunlah ayat ini. Maka ini menunjukkan secara sore, secara jelas bahwa hadis ini menerangkan tentang asbabun asbabun nuzul. Yang kedua, riwayat muhtamilah, tidak pasti. Riwayat ini masih remang-remang. Ini harus tergantung dari kejelian orang yang meneliti, tentang asbabun nuzul, riwayat hadis tentang asbabun nuzul. Biasanya seperti ini. Contohnya, nuzilat hadhil ayatu fi kadza. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan titik-titik peristiwa ini. Kemudian ahsabu hadhil ahsabu ahsabu hadhil ayata nuzilat fi kadza. Saya kira ayat ini diturunkan berkenaan dengan titik. Ma'ahsabu nuzilat hadhil ayatu illa fi kadza. Saya kira ayat ini tidak diturunkan kecuali titik-titik berkenaan dengan titik-titik berkenaan dengan peristiwa ini. Artinya seperti ini, bahwa walaupun hadis ini berkenaan dengan nuzul Quran, walaupun ayat ini kayaknya berkenaan dengan nuzul Quran, dengan asbabun nuzul, tapi ini masih remang-remang. Apakah ini berkaitan dengan turunnya ayat atau Rasulullah hanya menjelaskan tentang ayat? Beda loh antara ayat ini turun karena ada peristiwa, dan Rasulullah menerangkan atau menjelaskan tentang ayat. Itu beda sekali. Kaidah-kaidah sebabun nuzul. Para ulama sepakat mengenai kedudukan asbabun nuzul. Mayoritas ulama tidak memberikan keistimewaan khusus kepada ayat-ayat yang ada asbabun nuzulnya, karena yang terpenting bagi mereka adalah apa yang tertera di dalam redaksi ayat. Jadi memang secara jumhur ulama atau sebagian besar para ulama menyatakan bahwa asbabun nuzul ini penting, tapi tidak kemudian menjadi satu-satunya alat untuk bisa memahami Al-Quran. Belum tentu ayat yang turun karena sebab itu hanya tertuju pada orang itu ataupun bersifat umum. Kaidah-kaidah yang digunakan oleh para ulama yang tidak menggunakan asbabun nuzul sebagai pisau analisis utama dalam menafsirkan Al-Quran, diantaranya adalah kaidah al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang dijadikan pegangan adalah keumuman lafal, bukan kekhususan sebab. Contoh, mengenai ayat 38 dalam surat Al-Maidah, Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaban nakalan minallah wallahu azizun hakim. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaban nakalan minallah wallahu azizun hakim. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tentang ayat yang menerangkan tentang pencuri ini berkenaan dengan
seseorang yang mencuri perhiasan pada masa Rasulullah. Kalau seumpamanya menurut para ulama yang tidak mengutamakan asbabun nuzul sebagai uh, pisau analisis dalam menafsirkan Al-Quran, mereka menjelaskan bahwa kalau ayat ini diambil kekhususannya, maka yang pasti adalah ayat yang turun uh, mengenai potong tangan ini hanya saja dikhususkan dan ditujukan pada orang yang mencuri pada masa Rasulullah itu, dan tidak berlaku untuk sekarang. Ini kalau seumpamanya mengutamakan asbabun nuzul. Tapi para ulama kemudian mengambil kekhususan keumuman dari ayat ini. Artinya seperti ini. Adanya peristiwa, kemudian turunlah ayat, maka ayat yang diturunkan itu bukan hanya berlaku pada peristiwa waktu kejadian itu, bukan. Tapi berlaku untuk selamanya, berlaku untuk semua hal. Bukan hanya berlaku pada waktu itu saja, tapi juga pada saat ini pun juga berlaku ayat tersebut. Kalau melihat sebab turunnya Al-Quran, berarti pencuri yang dipotong tangannya hanyalah pencuri emas saja. Karena waktu itu yang mencuri adalah yang dicuri itu hanya emas. Tapi kalau melihat keumuman lafaz, siapapun yang mencuri bentuk apapun dan apapun yang dicurinya, maka hukumnya sama, yaitu potong tangan. Kebalikannya, sebagian kecil para ulama memandang penting keberadaan riwayat-riwayat asbabun nuzul dalam memahami ayat Al-Quran. Karena apa? Karena berangkat dari kaidah al-ibratu bi khususis sababi la bi umumil lafzi. Yang dijadikan pegangan ialah kekhususan sebab, bukan keumuman lafal. Contoh, ada ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fatham wajhullah innallaha wasi'un alim. Kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas, rahmatnya lagi maha mengetahui. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan kasus kelompok musafir yang melaksanakan sholat di suatu malam gelap gulita sehingga mereka tidak tahu arah kiblat yang pasti, secara pasti. Kemudian mereka mengadukan kepada Rasulullah dan turunlah ayat ini. Jika diambil keumuman sebab, dia keumuman lafal, bukan kekhususan sebabnya, maka yang pasti bahwa menghadap kiblat ketika sholat bisa kemana saja. Tapi kalau diambil dari kekhususan sebabnya, bukan pada keumuman lafalnya, maka dipastikan bahwa menghadap kiblat itu wajib, dan apabila tidak tahu dalam kondisi seperti musafir yang ketika kejadian pada masa Rasulullah, maka boleh menghadap kemana saja selama ia sudah berusaha untuk mencarinya. Jenis-jenis asbabun nuzul. Yang pertama, untuk menjawab pertanyaan. Biasanya asbabun nuzul ayat itu turun karena ada pertanyaan. Contoh, turunnya ayat
222 ya, surat Al-Baqarah dari Anas bin Malik. Kemudian turunnya ayat 85 dalam surat Al-Isra yang bersumber dari Ibnu Mas'ud. Ada juga dalam surat Al-Kahfi. Turunnya ayat itu sebagian besar karena merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan orang kafir kepada Rasulullah. Pada saat Rasulullah diuji kenabiannya, datanglah beberapa rahib pendeta Nasrani. Mereka bertanya kepada Rasulullah untuk menguji kenabiannya. Yang ditanyakan adalah hal-hal yang gaib, hal-hal yang sudah berlalu menjadi sejarah, tumpukan sejarah yang sudah tidak diketahui orang lain, yang sudah tidak diketahui oleh manusia dan tidak diingat oleh manusia. Tapi tercantum dalam dalam kitab Taurat dan Injil. Kemudian ditanyakanlah oleh para pendeta ini kepada Nabi Muhammad untuk menguji kenabiannya. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya mengenai, ceritakanlah mengenai ashabul kahfi. Kemudian pertanyaan kedua, ceritakanlah mengenai pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Kemudian pertanyaan ketiga, ceritakanlah mengenai Iskandar Zulkarnain. Nah, ini jawaban ini kemudian diturunkan sebagai jawaban untuk mereka yang kemudian terkumpul dalam surat Al-Kahfi. Yang kemudian jenis yang kedua adalah untuk menanggapi suatu peristiwa. Untuk menanggapi sebuah peristiwa. Contoh surat Al-Lahab yang bersumber dari Ibnu Abbas. Surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab, itu adalah pernyataan Allah menanggapi ejekan Abu Lahab kepada Rasulullah ketika Rasulullah berdakwah mengumpulkan banyak orang di atas Bukit Sofa. Kemudian Rasulullah berdakwah tentang Islam, mengajak orang-orang kafir Quraisy untuk masuk Islam. Tapi Abu Lahab menimpali dan mengejek Rasulullah dengan mengatakan, tabban laka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad. Tabban ini adalah kata-kata pelecehan, kata-kata ejekan dalam bahasa Arab yang artinya itu pelecehan yang sangat menghinakan. Tabban. Tapi dalam pengertian, dalam arti bahasa Indonesianya diperhalus, celakalah. Kalau dalam bahasa Inggris, fuck you, mungkin seperti itu. Ya, karena Abu Lahab mengejek Rasulullah kayak gitu, maka Allah menanggapi dengan diturunkannya surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 221. Kategori sebab-sebab nuzul Quran. Yang pertama, ada kalanya ayat Al-Quran itu turun lebih dari satu ayat, sementara sebabnya itu hanya satu. Contoh surat Ali Imran ayat 195 dan sebagainya. Kemudian ada kalanya ayat yang turun itu hanya satu, sedangkan sebabnya itu lebih dari satu. Contoh surat Ad-Duha. Banyak ini. Surat Ad-Duha, kemudian surat Al-Isra 85,
ayat 85, kemudian surat An-Nur ayat 6 sampai 9, kemudian surat At-Taubah ayat 113. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Silakan kalau ada pertanyaan untuk bisa didiskusikan di WA Group seperti biasa. Terima kasih. Pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang ilmu Makki dan Madani. Semoga bermanfaat, semoga berkah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.